Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang dampak interaksi antar ruang. Macam-macam dampak interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu berhubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini beberapa dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti pada umumnya di kota-kota besar, interaksi antar ruang ini bakalan menyebabkan pemusatan aktivitas. Hal ini terjadi karena banyaknya pergerakan orang, barang, dan jasa di wilayah kota tersebut. Tapi di sisi lain, hal ini juga yang menyebabkan wilayah perkotaan bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Kita bisa menyebutkannya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Orientasi dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan. Di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang yang pekerjaannya beragam, bandingkan dengan yang ada di desa. Rata-rata mereka yang tinggal di daerah pedesaan umumnya bermata pencarian sebagai petani, nelayan, atau peternak. Yang keempat, perkembangan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya untuk mendukung seluruh kegiatan interaksi. Yang kelima, perubahan komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan suatu pengelompokan atau penyusunan penduduk yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur antara lain seperti angkatan kerja, jenis kelamin, serta rasio ketergantungan. Yang keenam, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya saat ini tidak hanya terpaku karena pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja. Contoh gampangnya, kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis Korea yang ditiru remaja saat ini. Mungkin itulah materi yang saya bisa bawakan di saat ini.